Masa kecil Sumanto, hidup dalam kemiskinan dan kesepian. Sumanto lahir pada tahun 1972, di sebuah desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah. Desa tempat tinggalnya, dikelilingi oleh hutan lebat, sawah, dan perbukitan. Keluarganya hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ayahnya adalah seorang buruh tani yang penghasilannya tidak menentu, sementara ibunya hanya seorang ibu rumah tangga sederhana. Sebagai anak tunggal, Sumanto tumbuh tanpa saudara, untuk berbagi cerita. Ia sering merasa kesepian, terutama ketika ayah dan ibunya sibuk bekerja. Dalam masa kecilnya, Sumanto jarang bermain dengan teman sebaya, karena sifatnya yang pendiam dan kurang percaya diri. Ia sering menjadi bahan ejekan anak-anak lain, karena penampilannya yang kumal dan tubuhnya yang kurus. Pendidikan Sumanto hanya berlangsung sampai kelas 4 sekolah dasar. Ia berhenti sekolah karena keluarganya tidak mampu membiayai kebutuhan sekolahnya. Setelah itu, ia lebih banyak membantu orang tuanya di ladang. Namun, masa kecil yang keras itu membentuk pribadi Sumanto, menjadi sosok yang tertutup dan penuh rasa rendah diri. Ia sering mencari pelarian di alam, menghabiskan waktu di hutan, untuk berburu hewan kecil, atau sekadar duduk melamun di tepi sungai. Sumanto sempat mengenyam pendidikan hingga kelas 4 sekolah dasar, dikarenakan keluarganya tidak mampu membiayai pendidikannya lebih lanjut. Setelah berhenti sekolah, ia mulai membantu orang tuanya bekerja di ladang. Pendidikan yang terhenti ini membuat wawasan Sumanto terbatas dan memengaruhi cara pandangnya tentang dunia. Dalam masa kecilnya, Sumanto sering mendengar cerita mistis dari orang-orang tua di desa. Kisah tentang ilmu kebal, pesugihan, dan ritual gaib menjadi bagian dari keseharian yang membekas di pikirannya. Sebagai seorang anak yang sering merasa tidak berdaya, cerita-cerita ini memberi Sumanto harapan tentang kekuatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketika memasuki usia remaja, kehidupan Sumanto tidak banyak berubah dari masa kecilnya. Kemiskinan masih menjadi bayang-bayang yang terus menghantuinya, dan ia tetap hidup dalam kesepian. Namun, di usia ini, ia mulai menunjukkan ketertarikan yang besar terhadap dunia mistis dan supranatural, yang kemudian menjadi bagian penting dari perjalanan hidupnya. Awal ketertarikan pada hal mistis, Sumanto sering mendengar cerita dari orang tua di desanya tentang dukun, pesugihan, dan ilmu kebal. Cerita-cerita ini menyebutkan bahwa seseorang bisa mendapatkan kekayaan atau kekuatan luar biasa melalui bantuan makhluk gaib atau dengan melakukan ritual tertentu. Hal ini sangat menarik perhatian Sumanto, yang merasa hidupnya tidak adil dan penuh keterbatasan. Di waktu senggangnya, Sumanto mulai mencoba ritual-ritual sederhana yang diajarkan oleh orang-orang di sekitarnya, seperti bertapa di hutan, berpuasa, atau bermeditasi di tempat sunyi. Ia bahkan beberapa kali mendatangi dukun di desa tetangga untuk belajar lebih jauh tentang cara mendapatkan kekuatan supranatural. Desa tempat Sumanto tinggal adalah komunitas yang masih memegang teguh tradisi mistis. Bagi masyarakat di sana, ilmu gaib seringkali menjadi solusi bagi berbagai masalah kehidupan, seperti kemiskinan atau persaingan. Sumanto yang merasa tidak memiliki apa-apa, melihat hal ini sebagai jalan pintas untuk mengubah nasibnya. Ketika teman-teman seusianya sibuk bekerja atau menikah, Sumanto lebih sering menghabiskan waktu sendiri di tempat-tempat sepi, seperti kuburan atau hutan. Ia percaya bahwa kekuatan gaib bisa didapatkan dengan mendekatkan diri pada dunia lain. Ketertarikan Sumanto pada hal mistis semakin membuatnya terisolasi dari masyarakat. Ia mulai dianggap aneh oleh warga desa, karena sering berbicara tentang makhluk gaib dan ritual yang tidak biasa. Bahkan, beberapa orang menjauh, karena merasa takut, atau tidak nyaman dengan tingkah lakunya, yang semakin tidak lazim. Namun, Sumanto tidak peduli. Ia merasa bahwa dunia mistis adalah satu-satunya tempat, di mana ia bisa merasa memiliki kendali atas hidupnya. Ketertarikan ini kemudian menjadi dasar dari tindakan-tindakan ekstrim yang ia lakukan di masa dewasa. Saat memasuki usia dewasa, Sumanto mencoba menjalani kehidupan normal. Ia bekerja sebagai buruh tani dan kuli serabutan. Namun, kondisi ekonomi yang terus sulit membuatnya semakin tertekan. Ia merasa hidupnya tidak mengalami perubahan, meskipun sudah bekerja keras. Dalam urusan asmara, Sumanto juga sering gagal. Ia beberapa kali mencoba mendekati wanita di desanya, tetapi selalu ditolak. Hal ini membuatnya merasa tidak berharga, dan semakin mendekatkan dirinya
pada dunia mistis sebagai jalan pintas untuk mendapatkan kekuatan dan keberuntungan. Pada tahun 2002, Sumanto mendengar cerita dari seorang dukun tentang ritual penyatuan yang melibatkan daging manusia. Ritual ini disebut-sebut bisa memberikan kekuatan, keberanian, dan kekebalan. Dalam pikirannya, yang terobsesi dengan dunia mistis, Sumanto melihat ritual ini sebagai solusi untuk semua masalah hidupnya. Pada Desember 2002, seorang perempuan tua di desanya meninggal dunia. Jenazah perempuan tersebut dimakamkan di pemakaman desa. Di malam hari, Sumanto diam-diam menggali kuburan itu dan mengambil mayatnya. Ia membawa mayat itu ke tempat tinggalnya dan mulai memakan dagingnya. Ia percaya bahwa tindakan itu akan memberikan kekuatan supernatural. Namun, tindakan Sumanto tidak berlangsung lama tanpa diketahui. Warga desa yang mencurigai langsung melaporkan ke polisi, dan Sumanto ditangkap beberapa hari kemudian. Dalam interogasi, ia dengan tenang mengakui perbuatannya, mengatakan bahwa ia memakan daging manusia untuk ritual ilmu gaib. Ketika berita tentang Sumanto menyebar, masyarakat di seluruh Indonesia dikejutkan oleh tindakannya. Media ramai-ramai memberitakan kasus ini, dan Sumanto menjadi sosok yang kontroversial. Banyak orang merasa jijik dan takut. Sementara sebagian lainnya merasa kasihan, dan menganggap Sumanto sebagai korban dari kemiskinan, kebodohan, dan pengaruh lingkungan. Ahli psikologi yang memeriksanya menyatakan bahwa Sumanto menunjukkan tanda-tanda gangguan mental ringan, tetapi tidak sepenuhnya gila. Beberapa ulama juga menyebutkan bahwa tindakan Sumanto adalah penyimpangan dari ajaran agama dan pengaruh kepercayaan mistis yang keliru. Sumanto dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atas tindakan pencurian mayat. Selama berada di penjara, ia menjadi perhatian media dan masyarakat. Banyak yang penasaran dengan cara berpikirnya, dan bagaimana ia bisa sampai melakukan tindakan tersebut. Setelah bebas pada 2007, Sumanto tidak kembali ke desanya. Ia dibawa oleh seorang tokoh agama untuk menjalani rehabilitasi dan bimbingan spiritual. Dalam wawancara setelah bebas, Sumanto mengaku menyesali perbuatannya, meskipun tetap percaya pada beberapa aspek dunia gaib yang pernah ia pelajari. Kisah Sumanto adalah cerminan dari berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan pengaruh kepercayaan tradisional yang salah arah. Tindakan Sumanto adalah ekstrim, tetapi kisahnya menjadi pelajaran tentang pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil. Sumanto kini menjadi legenda kelam di Indonesia, sebuah peringatan tentang bahaya mencari jalan pintas dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel Viral Stories dengan cara subscribe, like, dan share ke media sosial sahabat. Wassalamualaikum.